Napoli melunakkan pendiriannya soal penjualan penyerang ke Juventus. Juventus telah lama menunjukkan minatnya kepada Giacomo Raspadori dan memandangnya sebagai tambahan potensial untuk lini serang mereka di bursa transfer Januari. Saat ini, klub sangat bergantung pada Dusan Vlahovic sebagai penyerang tunggal mereka musim ini. Akan tetapi, beban kerja pada Vlahovic menjadi berlebihan, sehingga sangat penting bagi tim untuk mendatangkan seseorang untuk berbagi beban di posisi penyerang. Meskipun Juventus berharap Arkadiusz Milik kembali ke skuad pada tahun baru, masih ada keraguan mengenai apakah pemain internasional Polandia itu akan cocok dengan sistem taktis Thiago Motta. Hal ini telah meningkatkan urgensi bagi Bianconeri untuk mendapatkan penyerang baru selama bursa transfer musim dingin. Menurut laporan dari Tutto Juve, Napoli yang sebelumnya menolak menjual Raspadori ke Juventus, kini telah melunakkan pendiriannya. Laporan tersebut mengindikasikan bahwa Napoli akan mempertimbangkan untuk berpisah dengan penyerang berbakat tersebut sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran yang melibatkan bek Juventus, Danilo. Langkah potensial tersebut bermula dari keinginan pelatih Napoli, Antonio Conte, untuk bekerja sama dengan Danilo, yang menjadikan bek asal Brasil tersebut sebagai faktor kunci dalam negosiasi. Sementara Raspadori dapat memperkuat lini serang Juventus secara signifikan pada paruh kedua musim ini, kedalaman lini pertahanan klub menimbulkan kekhawatiran tentang kelayakan kesepakatan semacam itu. Danilo merupakan bagian penting dari lini belakang Juventus, dan kehilangannya di tengah musim tanpa mendapatkan pengganti yang mumpuni dapat membahayakan stabilitas lini pertahanan tim. Kebutuhan akan bek tengah baru ini dapat mempersulit potensi perdagangan, yang berpotensi menghambat langkah untuk mendapatkan Raspadori. Adani rekomendasikan bintang Arsenal yang bisa bermain bagus di Juventus. Juventus terus mencari penyerang baru untuk memperkuat skuad mereka di bursa transfer mendatang, menyadari bahwa gagal mendatangkan pemain baru bisa menjadi pertaruhan yang berisiko. Sementara Dusan Vlahovic tetap menjadi penyerang utama tim, Bianconeri kekurangan pemain sejak menjual Moise Kean di musim panas tanpa mendapatkan pengganti. Arkadiusz Milik belum tampil musim ini karena masalah cedera yang terus berlanjut, sehingga Vlahovic harus memikul tanggung jawab mencetak gol sendirian. Meskipun Juventus tetap yakin dengan kemampuan penyerang Serbia tersebut, kurangnya kedalaman di lini serang telah menjadi perhatian. Hal ini mendorong klub untuk menjajaki peluang potensial untuk mendatangkan penyerang baru. Beberapa nama dilaporkan telah dipertimbangkan, dan mantan pemain sekaligus pakar Lele Adani telah menyarankan bahwa Gabriel Jesus dari Arsenal bisa menjadi pilihan ideal bagi Juventus. Berbicara kepada Tutto Mercato Web, Adani berkomentar, Gabriel Jesus adalah pemain 97, dia adalah pemain yang ideal. Pemain depan asal Brasil, yang telah berjuang untuk mendapatkan waktu bermain yang konsisten di Arsenal, mungkin tersedia untuk ditransfer jika The Gunners memutuskan untuk menguangkannya. Situasi ini memberi Juventus peluang potensial untuk merekrut Jesus, tetapi masih ada pertanyaan tentang apakah ia cocok dengan rencana Thiago Motta. Selain itu, ada kekhawatiran tentang produktivitas Jesus. Di Arsenal, meskipun bermain dalam sistem yang sangat ofensif dan dikelilingi oleh rekan setim yang berbakat, ia kesulitan untuk tampil konsisten di depan gawang. Hal ini menimbulkan keraguan tentang apakah ia dapat berkembang dalam formasi Juventus, di mana peluang menyerang mungkin lebih jarang. Meski Gabriel Jesus dapat memberikan fleksibilitas dan keterampilan bagi lini depan Juventus, kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan klub sebagai pencetak gol yang andal masih belum pasti. Bianconeri harus mempertimbangkan faktor-faktor ini dengan saksama sebelum merekrut penyerang Brasil tersebut. Juventus raih kemenangan gemilang 2-0 atas Manchester City. Juventus mengklaim kemenangan mengesankan 2-0 melawan juara Liga Primer Manchester City di Liga Champions malam ini. Menghadapi salah satu klub terkuat di dunia, Juve tahu mereka perlu menunjukkan karakter dan ketahanan yang luar biasa. Kenan Yildiz tampak bersemangat pada kesempatan itu dan hampir membuka skor sejak awal, tetapi usahanya melebar, menjadi peringatan dini bagi City.
Kedua tim saling jual beli serangan di babak pertama yang berjalan berimbang, berjuang untuk menguasai permainan dan menemukan gol pembuka. Juve nyaris tertinggal sebelum jeda ketika Erling Haaland menemukan dirinya dalam posisi menyerang, tetapi Michele Di Gregorio melakukan penyelamatan krusial untuk menggagalkan upaya penyerang Norwegia itu. Dengan momen bahaya di belakang mereka, Juventus berkumpul kembali, mengetahui bahwa mereka perlu melangkah maju dan menemukan terobosan. Babak pertama berakhir tanpa gol, tetapi 7 menit setelah babak kedua dimulai, Dusan Vlahovic memecah kebuntuan. Melompat tinggi untuk menyambut umpan silang, sundulannya ditepis dengan buruk oleh Ederson, sehingga melewati garis gawang sebelum kiper Manchester City itu sempat menyelamatkan diri. Seperti yang diharapkan, City merespons dengan tekanan tanpa henti, berusaha menyamakan kedudukan. Namun, pertahanan Juve tetap kokoh, memblok setiap tembakan dan mengerahkan segenap tenaga untuk mempertahankan keunggulan. Pemain pengganti Timothy Weah dan Weston McKennie kemudian bekerja sama untuk memberikan efek yang menghancurkan hanya 6 menit setelah memasuki lapangan. Juventus telah membuktikan diri sebagai tim yang lebih baik pada malam itu. Rasa lapar mereka untuk mempertahankan keunggulan dan kerja sama tim yang solid memungkinkan mereka mengamankan kemenangan luar biasa atas juara bertahan Liga Primer. Andrea Barzagli memberikan tips kepada Juventus untuk mengincar Haaland. Erling Haaland tidak diragukan lagi adalah pemain yang harus dikawal Juventus untuk mendapatkan peluang melawan Manchester City dalam pertandingan penting Liga Champions malam ini. Striker Norwegia ini telah menjadi salah satu penyerang paling produktif di sepak bola Eropa, yang secara konsisten menunjukkan kemampuannya untuk mengubah permainan dengan fisik, kecepatan, dan penyelesaian akhir yang tajam. Bahkan dalam penurunan performa City baru-baru ini, Haaland tetap menjadi tokoh sentral dan ancaman signifikan bagi pertahanan Bianconeri. Manchester City datang ke Turin sebagai salah satu tim terkuat di Eropa, dan meskipun mereka belum berada di puncak performanya saat ini, mereka tetap menjadi tantangan yang berat. Juventus sepenuhnya menyadari bahwa performa mereka harus mendekati sempurna, terutama dalam menghadapi pemain sekaliber Haaland. Sang penyerang telah mengukuhkan posisinya sebagai talenta papan atas, memenangkan sepatu emas Liga Primer dalam 2 musim terakhir dan mempertahankan reputasinya sebagai mesin gol yang tak kenal lelah. Andrea Barzagli, mantan bek Juventus, telah berbagi wawasan tentang bagaimana Juve dapat menangani pemain Norwegia yang tinggi besar itu. Berbicara kepada Il Bianconero, ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan kerja sama tim yang konstan saat bertahan melawan Haaland. Barzagli menjelaskan, Anda perlu memberi perhatian besar di dalam area, di mana ia menakutkan. Haaland menggabungkan ukuran dan atletismenya dengan gerakan-gerakan penting dan kemampuan akrobatik. Anda harus selalu berada sedikit dekat dengannya. Acerbi dalam duel-duel terakhir di City Inter selalu membuatnya tertekan. Namun itu harus menjadi usaha tim, seluruh pertahanan Juve harus tetap dekat dengannya. Meski Haaland jelas-jelas berbahaya, Juventus tahu bahwa hanya berfokus padanya adalah kesalahan. Skuad City dipenuhi pemain-pemain berkualitas yang mampu memberi dampak. Juve akan membutuhkan upaya pertahanan yang kohesif, tidak hanya untuk membatasi pengaruh Haaland tetapi juga untuk menghadapi ancaman serangan yang lebih luas yang dapat dilepaskan City. Pendekatan yang disiplin dan berorientasi pada tim akan menjadi kunci untuk bertahan dalam pertandingan berisiko tinggi ini. Mengapa penting bagi Thiago Motta untuk memenangkan Piala Super Italia? Juventus adalah salah satu dari 4 tim yang akan berlaga di semifinal Supercoppa Italiana pada awal tahun 2025, dan mereka harus berusaha memenangkan trofi tersebut. Format baru 4 tim turnamen ini menambah keseruan tetapi juga meningkatkan tantangan, karena klub sekarang harus memainkan 2 pertandingan, bukan 1, untuk mengamankan gelar. Juventus mengamankan tempat mereka di kompetisi tersebut dengan memenangkan Coppa Italia musim lalu. Para penggemar akan berkesempatan untuk menyaksikan pertandingan sepak bola langsung saat Juventus menghadapi AC Milan di semifinal Piala Super Italia pada tanggal 3 Januari tahun 2025 di Riyadh, Arab Saudi. Bagi Thiago Motta,
Ini merupakan kesempatan untuk memenangkan trofi pertamanya sebagai manajer Juventus. Ia harus memanfaatkan momen ini untuk membuktikan kredibilitasnya. Meski Juventus memiliki peluang untuk bersaing memperebutkan 5 trofi musim ini, gelar Serie A tampaknya semakin jauh dari jangkauan. Babak kedua yang sempurna mungkin akan membuat mereka finish lebih dekat ke puncak klasemen, tetapi memenangkan Liga tampaknya tidak mungkin mengingat penampilan mereka yang tidak konsisten sejauh ini. Piala Super merupakan target yang realistis, dan Juventus memiliki kualitas dalam skuad mereka untuk meraih kesuksesan. Namun, mereka perlu menunjukkan peningkatan performa yang signifikan untuk mengangkat trofi. Motta butuh Piala Super untuk mendapatkan kepercayaan. Motta tiba di Juventus sebagai manajer yang sangat disegani, dan timnya mengawali musim dengan baik. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, para pemainnya tampak tidak tertarik dengan taktiknya atau membutuhkan motivasi baru. Banyak yang membicarakan mengenai masalah cedera tim, tetapi Juventus masih memiliki cukup banyak pemain berkualitas untuk tampil lebih baik daripada saat ini. Para pria berbaju hitam putih dapat menemukan kembali rasa lapar mereka dengan mengarahkan pandangan untuk memenangkan Piala Super Italia bulan depan. Mengamankan trofi itu dapat memperkuat kepercayaan para pemain terhadap metode Motta dan memberi dewan indikasi awal bahwa mereka menunjuk manajer yang tepat. Motta berpotensi memenangkan banyak trofi selama waktunya di Turin, dan memenangkan Piala Super akan meningkatkan kredibilitasnya, memberinya lebih banyak kepercayaan, dan memberinya waktu tambahan untuk membangun tim yang mampu bersaing memperebutkan gelar Serie A. Adrien Rabiot mengundang mantan rekan setimnya di Juventus untuk bergabung dengannya di Marseille. "Saya ingin bermain dengannya." Setelah mencetak gol perdananya untuk Olympique Marseille, Adrien Rabiot mengungkapkan ia ingin bersatu kembali dengan Paul Pogba di Velodrome. Pemain berusia 29 tahun itu meninggalkan Bianconeri pada musim panas setelah kontraknya berakhir. Ibu sekaligus agennya, Veronique, diharapkan akan melanjutkan pembicaraan dengan Cristiano Giuntoli dan kawan-kawan setelah Euro 2024, tetapi kemudian menjadi jelas bahwa keluarga Rabiot tidak berniat untuk tetap tinggal di Turin. Namun, saat sang pemain dan agennya berusaha keras untuk mendapatkan tawaran besar dari beberapa klub terbesar di Eropa, rencana mereka tidak berjalan sesuai rencana. Pada akhirnya, mereka bergabung dengan klub Ligue 1 pada bulan September setelah menerima pemotongan gaji. Meski demikian, Rabiot menegaskan OM memiliki proyek ambisius di bawah arahan Roberto De Zerbi. Pemain internasional Prancis itu kini telah beradaptasi di klub dan sudah mengundang pemain lain untuk bergabung dengannya. Mantan bintang PSG itu mengakui bahwa ia ingin bermain dengan Pogba sekali lagi, karena mereka tidak memiliki kesempatan untuk bermain di Juventus karena cedera dan sanksi yang dialami sang pemain. "Kami berkesempatan untuk saling mengenal dengan cepat di Juventus, tetapi kami tidak memiliki banyak kesempatan untuk bermain bersama karena ia memiliki beberapa masalah fisik," kata Rabiot dalam wawancara pasca pertandingannya dengan DAZN via Il Bianconero menyusul kemenangan Marseille 2-0 atas Saint-Étienne. "Kami mengundangnya untuk datang dan bermain di OM. Apa yang kami siapkan sangat penting. Ada perspektif yang nyata, semuanya sangat profesional, dari para pemain hingga pelatih, hingga manajemen. Ada ambisi yang nyata. Jika dia ingin datang, kami menyambutnya dengan senang hati." Pogba telah menjadi agen bebas setelah sepakat untuk membatalkan kontraknya dengan Juventus dalam beberapa minggu terakhir. Namun, pemenang Piala Dunia 2018 itu tidak akan memenuhi syarat untuk bermain hingga larangan doping selama 18 bulannya berakhir pada bulan Maret. Siapa yang akan menggantikan Cambiaso melawan Man City? Ada dua pilihan. Pelatih Juventus Thiago Motta dilaporkan harus memilih antara dua solusi jika Andrea Cambiaso gagal kembali tepat waktu untuk pertandingan melawan Manchester City.
Bianconeri akan menjamu juara Liga Primer di Stadion Allianz dalam salah satu pertandingan yang paling dinanti di hari pertandingan Liga Champions. Meskipun mengalahkan pasukan Pep Guardiola tetap menjadi misi yang rumit, Nyonya Tua akan bertekad untuk kembali ke jalur kemenangan setelah hanya mencatat 2 poin melawan Stuttgart, Lille, dan Aston Villa. Namun, Juventus kembali mendapat pukulan telak akibat cedera pada hari Sabtu, karena Cambiaso terpaksa meninggalkan lapangan karena kesakitan di babak pertama saat bermain imbang 2-2 melawan Bologna. Bek sayap itu menjalani tes medis pada hari Minggu yang mengesampingkan adanya cedera serius. Ia hanya mengalami cedera di pergelangan kaki kiri, jadi ia seharusnya bisa segera kembali ke lapangan. Namun, dapatkah pemain internasional Italia itu segera bangkit dan tampil melawan Man City? Pada tahap ini, jawabannya masih belum jelas, menurut Il Corriere dello Sport melalui Juventus News 24. Oleh karena itu, Motta terpaksa memikirkan solusi lain. Jadi seperti yang dijelaskan oleh surat kabar Roman, dua opsi telah muncul untuk menggantikan bintang serba bisa itu jika diperlukan. Yang pertama adalah pertukaran langsung yang disaksikan pada hari Sabtu ketika Jonas Reuhi masuk menggantikan rekan setimnya yang cedera. Pemain Swedia berusia 20 tahun ini adalah bek kiri alami, jadi ia akan sangat cocok dengan peran ini, meskipun ia belum benar-benar menunjukkan kemampuannya sejak mendapat promosi ke tim utama. Pilihan alternatifnya adalah memindahkan Danilo ke sayap kiri dan memasukkan Niccolò Savona di bek kanan. Pemain muda Italia ini tampil mengesankan di lini belakang musim ini, tetapi baru saja kembali dari cedera ringan, jadi masih harus dilihat apakah ia sudah kembali ke kondisi fisik terbaiknya. Sementara itu, Kapten Juventus telah menempati posisi bek kiri pada beberapa kesempatan sepanjang kariernya, termasuk saat ia berada di Man City. Target utama Juventus kehabisan kesabaran di Benfica, akankah dia mengajukan permintaan transfer? Pemain muda Benfica Antonio Silva dilaporkan sudah muak setelah terus-menerus duduk di bangku cadangan musim ini, karena Juventus terus memantau situasinya dengan ketat. Seperti yang kita ketahui sekarang, raksasa Serie A sedang mencari bek baru pada bulan Januari karena cedera yang dialami Gleison Bremer yang mengakhiri musim, dengan Direktur Sepak Bola klub Cristiano Giuntoli mengonfirmasi hal tersebut. Selama beberapa bulan terakhir, Bianconeri telah dikaitkan dengan sejumlah bek tengah dari seluruh Eropa. Daftar tersebut mencakup Milan Skriniar dari Paris Saint-Germain, Jakub Kiwior dari Arsenal, dan Radu Dragusin dari Tottenham. Namun dalam beberapa minggu terakhir, Silva muncul sebagai kandidat pilihan Nyonya Tua. Pemain berusia 21 tahun itu adalah bek muda yang sedang naik daun dan telah mengumpulkan pengalaman berharga di level klub dan internasional mengingat usianya. Pemain muda ini telah menjadi pemain andalan di Benfica selama 2 tahun terakhir, dan merupakan salah satu pemain inti di tim selama masa Roger Smith di klub tersebut. Namun, situasinya telah berubah drastis sekarang setelah Bruno Lage mengambil alih posisi pelatih asal Jerman tersebut. Silva telah duduk di bangku cadangan dalam 5 pertandingan Liga Domestik terakhir, dengan manajer baru memilih pasangan bek tengah Nicolas Otamendi dan Thomas Araujo. Jadi menurut Tuttosport via Il Bianconero, pemain internasional Portugal itu mulai kehabisan kesabaran, dan sudah mempertimbangkan permintaan transfer. 2 pertandingan berikutnya melawan Bologna di Liga Champions dan AVS di Liga Portugal bisa jadi penentu dalam hal ini. Surat kabar yang berbasis di Turin itu mengungkapkan bahwa Juventus siap memanfaatkan situasi tersebut, karena mereka telah menghubungi agennya Jorge Mendes. Kontrak Silva mencakup klausul pelepasan senilai 100 juta euro, tetapi nilai transfernya saat ini berkisar antara 30 hingga 40 juta. Sementara itu, Bianconeri lebih suka mengontraknya dengan status pinjaman awal dengan opsi pembelian di akhir musim, jadi masih harus dilihat apakah transaksi itu dapat terrealisasi di pertengahan musim. Pemain muda Juventus menonaktifkan kolom komentar di media sosial setelah mendapat kritik pedas. Bek kiri muda Juventus Jonas Reuhi tampaknya sudah muak dengan umpan balik negatif di media sosial.
Pemain berusia 20 tahun itu telah berada di Turin sejak Januari tahun 2020 ketika ia pindah dari klub asalnya Broma. Pemain muda Swedia itu menapaki jenjang kariernya, melewati skuad U17, Primavera, dan Next Gen sebelum menarik perhatian Thiago Motta selama pramusim, sehingga ia berhasil naik pangkat ke tim utama. Rouhi telah membagi waktunya antara skuad senior dan Juventus Next Gen dalam 2 bulan pertama musim ini, tetapi cedera ACL yang dialami Juan Cabal membuatnya menjadi anggota tetap kelompok Motta. Sabtu